Ya, itu telepon kami. Katanya ada polisi pada datang ke kediaman mereka. Dokter Tifa. Roy saya belum tahu ceritanya. Dokter Tifa datang, katanya akan membaca dan kami tidak yakin, ya kan, memastikan dulu siapa penyidik yang hadir. Hanya saya bicara dengan salah satu penyidik, kebetulan penyidiknya memang penyidik Dokter Tifa, sehingga kami yakin memang itu dari Polda. Karena sekarang ini kan nggak bisa diduga ya, banyak orang mengatasnamakan ini, mengatasnamakan itu. Hanya saya tanya, gimana bang, apa yang terjadi ini, kok tiba-tiba duduk gitu ya, istilahnya. Kenapa saya katakan duduk ya, karena tiba-tiba, kalau nggak salah jam 6.45 ya, jadi, ya, kita 6.47, 6.45 itu, saya tanya, ini apa? Loh, kenapa kalian tiba-tiba ke situ? Kan mereka ini selama ini kan kooperatif, hampir tiap minggu datang, ya kan, minggu diminta wajib lapor, mereka wajib lapor, walaupun sebenarnya itu sudah bertentangan dengan ketentuan, tapi tetap aja. Katanya ini upaya paksa lah, kami kaget juga loh, upaya paksa. Kan seharusnya dipanggil baik-baik. Saya tahu kalau upaya paksa itu jika tidak kooperatif. Selama ini kooperatif. Berapa? 6 bulan mereka itu wajib lapor tiap minggu. Kebebasan mereka itu benar-benar terbatasi. Nggak bisa keluar kota, nggak bisa begini, ya kan? Bahkan waktu itu Dokter Tifa mau ke Jepang pun kami gagal. Karena harus wajib lapor. Nah, kami taat hukum, tetap. Tapi kok ada upaya paksa? Oleh sebab itu, ya kan, yang kami sangat kaget banget, kok mereka menangkap pada posisi Dokter Tifa jam 8 pagi ini harus ujian disertasinya. Dan itu memang sudah banyak orang dengar ya. Lah kok dia mau berangkat ke tempat yang dia harus diuji, tiba-tiba ada penangkapan. Nah, kemudian dengan banyak orang ini jelas melanggar HAM ini dan melanggar ketentuan. Yang mana dalam ketentuan KUHP itu kalau orang kooperatif nggak ada panggil paksa. Pengataan paksa ini kan seolah-olah orang itu tidak mau. Ya kan? Dan posisi orang mau ujian kan terganggu. Ini kan benar-benar pelanggaran HAM. Ya kan? Oleh sebab itu kami protes. Nah, kami hadir ke sini kebetulan sudah jam 8, ya kan? Kami hadir ke sini sudah jam 8. Kami mau masuk, hanya tidak diperbolehkan. Kami tanya alasannya apa? Ternyata konon kabarnya di dalam Dokter Tifa diberi kesempatan untuk ujian. Jadi beliau ujian di dalam, ujian menggunakan Zoom. Tapi dikawal, ada fotonya kalau nggak salah itu, ya kan? Ya, tapi bagaimanapun juga ini sudah suatu pelanggaran. Bagaimana orang dalam keadaan mau ujian ditangkap, pasti berpengaruh pada psikologis. Jadi bukan hanya pelanggaran HAM, tapi juga pelanggaran undang-undang. Jelas-jelas pada waktu kami telepon mengatakan bahwa ini upaya paksa. Kan heran kita. Selama ini mereka kooperatif, bahkan wajib lapor itu on time, jamnya pun on time, 6 bulan, walaupun sebenarnya sudah tidak boleh lagi itu ada wajib lapor, dalam posisi mereka tidak ditahan. Biasanya wajib lapor itu orang yang penangguhan. Jadi ya sudah ajar saya, makanya teman-teman ini kalau bilang, loh ini begini, udah nggak bisa. Kalau Anda bilang 2+2=4, kalau mereka ditangkap Anda. Karena menurut mereka 2+2=7. Karena ini subjektif banget gitu loh. Jadi alasan apa Pak? Ya, apapun juga alasannya nggak bisa diterima. Padahal kita ini kan due process of law. Seperti kemarin itu, 14 hari. Tapi mungkin salah dengar atau apa, 14 bulan malah. Bukan 14 hari. Ya kan? Diduga. Aneh kan? Apa salah dengar atau salah baca gitu. Kalau ketentuannya 14 hari, 14 bulan. Dan itu subjektif. Dan itu dibelakan, apa namanya itu, yang perbuatan itu. Diskresi. Diskresi itu ada ketentuannya, Mas. Diskresi itu kalau nggak ada aturan dan undang-undang, boleh kita berdiskresi. Tapi kalau contohnya KUHP-nya jelas, kemudian pedoman Mahkamah Agung, Kejaksaan Agungnya jelas, kan 7 hari, 14 hari, oke lah beberapa kali. 3 kali lah, anggap kali 14 itu berapa? Bayangkan 13 Januari dilimpahkan. Seharusnya begitu dilimpahkan, ya kan, kepolisian udah nggak punya inisiatif lagi, nggak boleh kewenangan lagi kecuali atas permintaan. Tapi bagaimana? Ini salah satu bukti ya. 13 Januari pelimpahan, tanggal 15 dikeluarkan sprindik baru. Tanggal 30 sprindik baru. Apakah ini perintah kejaksaan? Dan perkara ini tidak bisa dipisahkan dengan yang di Mabes. Mabes masih jalan. Masih ada jawaban dari Irwasum, masih ditanyakan. Karena apa? Karena mereka melaporkan lebih dulu ke sana, Dokter Tifa dan Roy ini sebagai saksi pada waktu di UGM. Ketentuan Undang-Undang PSK, Perlindungan Saksi dan Korban, nomor 31 tahun 2014, pasal 10, jika ada laporan, maka tidak boleh ada laporan balik terhadap pelapor dan saksi. Mereka saksi pada waktu itu. Upaya apa banget teman-teman tim hukum? Ya kami akan melakukan baik apa istilahnya litigasi dan non litigasi. Litigasi kami ya mungkin rapid ya. Kalau non litigasi kami akan laporkan ke semua stakeholder penegakan hukum di Indonesia, termasuk Komnas HAM, Ombudsman dan sebagainya.
Itu. Barangkali kawan mau nambahin, Ismail. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini memang agak aneh nih proses penangkapannya. Mungkin kita sudah tahu bersama bagaimana beliau sangat kooperatif, ya, Bang Roy dan Ipa selama ini tidak pernah alfa, tidak pernah terlambat, on time. Yang aneh ini ada baru kali ini kita mengalami ada kejadian seperti ini. Ada proses penangkapan dengan cara yang dramatisir, upaya paksa dia mendatangi ke tempat tinggal beliau, ya, dengan banyak sekali personil yang dilibatkan. Jadi kami akhirnya mengambil suatu sikap ataukah ada dugaan bahwa apakah kasus ini bukan pengalihan isu juga ini, kok bisa itu loh, pas lagi kenceng-kencengnya selama ini tiba-tiba ya kan banyak kritikan dari masyarakat, kok tiba-tiba ada penangkapan seperti ini. Ya pasti kita akan melakukan upaya hukum. Nah, sebagaimana mungkin undang-undang yang baru yang sebagaimana sering disampaikan oleh Bapak Wakil Menteri Menteri Hukum dan HAM, kan jelas menyampaikan salah satu upaya praktik itu, ranah praktik itu adalah proses penangkapan. Apabila selama ini mereka klien kita tidak masuk dalam alasan objektif dan subjektif, itu bisa dipraktik. Ini apa alasan dari penyidik untuk melakukan penangkapan? Kenapa tidak menunggu saja pas pada saat beliau di hadir besok hari Senin? Biasanya hari Senin kan beliau datang di sini, Senin atau Selasa hadir atau dengan baik-baik, panggil dengan baik-baik, dengan layak. Apa ini apa alasannya? Apakah ini keseakan-akan ada mau diperlihatkan kepada orang lain? Masyarakat. Ataukah ini mereka Polda Metro Jaya mengikuti perintah daripada para termul kemarin yang berteriak-teriak di sini? Nah ini seperti itu. Jadi kita sangat disayangkan andaikan kepolisian kita dalam hal ini kita menginginkan polisi ini bersih, betul-betul menegakkan hukum sesuai dengan aturan hukum yang ada, bukan dengan cara-cara bukan lagi penegakan hukum, tetapi kekuasaan atas permintaan seseorang. Nah ini saya akhirnya mohon maaf ini. Saya sangat menyayangkan ini. Selama Pak Sigit ini, Pak Listio Sigit ini jadi Kapolri, kayaknya memang betul-betul masih mengikuti keinginannya Pak Jokowi ini. Apakah karena beliau dilantik oleh Pak Jokowi? Mudah-mudahan saja tidak. Dan mudah-mudahan saja ini oleh pemerintah Pak Prabowo tanggap dan memahami tentang itu. Supaya apa? Beliau jangan masalah banyak hal penegakan hukum. Jadi kita sangat sayangkan itu. Ya, kita masih berharap. Kalau masalah proses penegakan hukumnya ini sampai ke proses peradilan, kita malah menunggu. Ini sudah sangat inginkan itu. Kita menginginkan menanyakannya. Saya menunggu masukan dari masyarakat. Apa ketika pertanyaan dari kalian untuk Pak Jokowi? Kita nanti akan menggantikan fungsi dari DPR yang selama ini mendem keterlibatan dengan Jokowi. Kami siap untuk menanyakan banyak hal tentang kebohongan itu kan berdampak dengan kesaksian di pengadilan nanti. Insyaallah. Oke, siap.